Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku Bidan Online. Di video kali ini kita akan membahas tentang tummy time. Tapi sebelum itu, untuk moms yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk klik tombol like, klik hijau tombol subscribe, dan jangan lupa untuk aktifkan ikon notifikasi atau gambar lonceng, karena masih ada banyak hal yang akan kita bahas di video selanjutnya. Jadi jangan sampai ketinggalan moms. Terima kasih. Hai moms, sudah pernah dengar tidak dengan istilah tummy time? Apa sih tummy time itu? Jadi tummy time itu adalah istilah yang diberikan untuk kegiatan yang melatih bayi tengkurap. Nah, tujuannya adalah untuk melatih bagian otot tubuh bayi agar lebih kuat. Kapan dilakukan tummy time? Nah, jadi menurut American Academy of Pediatrics itu mengatakan bahwa tidak ada batasan usia bayi dilakukan tummy time. Jadi beberapa hari setelah lahir, tummy time sudah bisa diterapkan pada bayi. Mungkin untuk moms yang masih bingung tummy time itu seperti apa. Jadi tummy time itu dimana bayi itu diposisikan tengkurap, kemudian bayi bisa bergerak sendiri mengangkat lehernya. Jadi bayi itu mengangkat lehernya, menggerakkan kepalanya ke kiri, ke kanan. Nah, disitulah otot leher itu mulai terlatih agar menjadi lebih kuat. Berbeda dengan yang diterapkan orang tua kita dulu, dimana bagian leher itu adalah bagian yang harus dijaga pada bayi. Jadi pada saat menggendong bayi, bagian lehernya itu memang harus benar-benar terlindungi, karena bisa dibilang leher bayi itu dianggap yang paling lemah, yang paling butuh perlindungan. Tapi sekarang berbeda moms. Jadi sekarang itu leher bayi itu harus dilatih untuk bisa lebih kuat. Jadi mungkin orang tua zaman dulu itu akan bingung atau mungkin akan takut pada saat dilakukan tummy time, karena bayi yang usianya belum cukup 1 bulan kemudian ditengkurapkan dan dibiarkan sendiri mengangkat lehernya, menggerakkan kepalanya, tapi itu aman moms. Nah, sebelum kita mempelajari bagaimana langkah-langkah untuk melakukan tummy time, kita harus tahu dulu apa sih manfaat dari dilakukannya tummy time ini. Nah, jadi ada beberapa manfaat dari tummy time yang harus moms ketahui. Yang pertama adalah melatih bayi untuk mengontrol kepalanya. Jadi, perkembangan bayi itu dimulai dari kepala sampai dengan kaki. Jadi, yang paling awal yang harus kita latih atau yang harus kita kuatkan adalah otot bagian kepala dulu. Karena bagian lengan dan bagian kaki itu masih belum memiliki kekuatan. Jadi, yang harus dilatih pada bayi adalah bagian lehernya dulu. Selanjutnya, manfaat yang kedua dari tummy time adalah melatih keterampilan motorik kasar pada bayi. Jadi, pada saat bayi ditelungkupkan, pada saat dilakukan tummy time, biasanya bayi itu akan mendorong tubuhnya ke atas dan menarik lututnya ke bawah sambil bergerak-bergerak. Nah, hal itu atau kondisi seperti itu bisa menguatkan atau melatih otot bahunya, otot punggung, otot pinggul, dan otot perut bayi. Ini merupakan persiapan tubuh bayi untuk nantinya bisa dengan mudah merangkak, duduk, dan berjalan. Selanjutnya, manfaat yang ketiga adalah mencegah perut kembung karena bayi diposisikan tengkurap. Selanjutnya yang keempat yaitu mencegah kepala bayi peyang. Kepala peyang itu bisa disebabkan karena salah satu posisi kepala bayi itu selalu tertekan. Nah, pada saat dilakukan tummy time, maka kepala bayi itu tidak tertekan bagian kiri ataupun kanan, sehingga itu bisa mencegah terjadinya peyang pada kepala bayi. Apalagi kalau tummy time itu sering-sering dilakukan. Nah, jadi itu tadi moms, manfaat yang bisa didapatkan pada saat dilakukan tummy time. Serta tummy time juga bisa meningkatkan atau lebih mempererat hubungan antara ibu dan bayinya. Selanjutnya, bagaimana sih langkah-langkah untuk melakukan tummy time? Jadi langkah-langkah yang dilakukan itu sebenarnya tidak sulit.
sangat mudah dilakukan. Tapi ada hal yang harus moms perhatikan sebelum melakukan tummy time, yaitu jangan melakukan tummy time pada saat bayi dalam kondisi kenyang atau setelah menyusu. Sebaiknya berikan atau latih bayi untuk tengkurap itu pada saat kondisi bayi itu rileks atau bayi dalam kondisi senang atau nyaman. Misalnya setelah bayi mandi, jadi moms bisa melakukan tummy time-nya. Jadi diingat bahwa tummy time tidak boleh diberikan pada bayi yang kenyang, karena itu bisa menyebabkan bayi muntah tersedak, jadi sebaiknya itu dihindari. Nah, selanjutnya bagaimana sih langkah-langkah tummy time itu? Nah, yang pertama, moms harus mempersiapkan tempat. Jadi usahakan tempat untuk melakukan tummy time itu adalah tempat yang datar. Jadi, tempatnya datar, bersih, dan nyaman. Nah, moms bisa melakukannya di lantai, kemudian diberikan alas seperti selimut atau karpet yang halus, lembut, bersih, dan nyaman pastinya untuk bayi. Kemudian, posisikan bayi tengkurap di atas tempat yang sudah disiapkan. Tummy time juga bisa dilakukan di pangkuan ibu, di atas dada ibu, dalam gendongan ibu, dan juga seperti yang tadi saya sampaikan, di tempat yang datar sambil bayi itu bermain. Nah, setelah itu, moms bisa berinteraksi dengan bayi dengan cara berbicara, atau bernyanyi, atau mengalihkan perhatian bayi ke suatu benda seperti mainan, dan benda-benda lainnya yang bisa menjadi perhatian bayi. Jadi pada saat bayi tengkurap, di situ juga bayi terlatih otot lehernya dan juga bayi sambil bermain. Nah, untuk durasi berapa lama sih tummy time itu dilakukan? Jadi untuk bayi yang mungkin baru berusia 1 minggu, itu bisa diberikan latihan selama 3 menit. 2-3 menit pada awal-awal dilakukannya tummy time, dan durasinya itu akan meningkat atau bertambah seiring dengan pertumbuhan usia bayi. Jadi misalnya di awal 1 minggu dulu 2-3 menit, selanjutnya sampai 5 menit, sampai 5 menit, kemudian ke 10 menit, seperti itu. Jadi kalau misalnya bayi sudah terbiasa, itu pasti bayi akan bisa bertahan lama untuk tengkurap. Tummy time ini bisa dilakukan sebanyak 2-3 kali sehari. Jadi ingat durasinya itu mulai dari yang terendah dulu 2-3 menit, kemudian bertambah seperti itu moms. Yang harus moms perhatikan juga bahwa pada saat bayi diposisikan tengkurap, moms jangan meninggalkan bayi. Sebaiknya dijaga, jangan sampai bayi ditinggalkan. Pada saat dilakukan tummy time, kemudian moms melihat bayi itu mengantuk, sebaiknya bayinya diposisikan ke posisi berbaring terlentang. Jangan biarkan bayi itu tertidur pada saat dilakukan tummy time atau tertidur dalam kondisi tengkurap, karena itu bisa membahayakan bayi. Karena pada saat bayi tidur dalam kondisi tengkurap, itu bisa menyebabkan terjadinya kematian mendadak pada bayi. Jadi sebaiknya moms tetap mengawasi bayinya pada saat dilakukan tummy time. Dan ingat, jangan biarkan bayi tidur dalam kondisi tengkurap. Oke moms, mungkin itu saja dulu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya moms merasa bahwa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik tombol like dan share agar banyak orang yang mendapatkan manfaat dari video ini. Terima kasih. Kalau misalnya ada moms yang ingin bertanya, bisa tuliskan di kolom komentar atau bisa juga DM di Instagram saya atau inbox di Facebook yang saya cantumkan di kolom deskripsi. Terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.